keamanan dan hukum laut di Asia Timur, rezim navigasi, dan zona ekonomi eksklusif. Sebenarnya yang menjadi pokok bahasan dan melatar belakangi permasalahan pada jurnal ini adalah adanya konflik kepentingan atau perbedaan suara di negara-negara di dunia mengenai yurisdiksi batas-batas wilayah maritim, di mana di satu sisi negara-negara di dunia, khususnya negara pantai dan negara kepulauan, ingin memperketat yurisdiksi mereka di wilayah maritim. Sedangkan negara-negara lainnya sebagai pengguna wilayah maritim ingin memperluas kebebasan navigasi mereka secara maksimum. Tentunya ini adalah suatu kontradiksi di mana adanya perbedaan suara. Mungkin sederhananya gini, yang punya tempat itu ingin memperketat keamanan di wilayahnya, sedangkan yang memakai tempat itu ingin memperluas apa aja yang boleh dilakukan di tempat tersebut. Jadi ada suatu ketidaksesuaian antara negara pantai dan negara yang beroperasional di atasnya, sehingga ini dapat mengkhawatirkan negara-negara pantai yang menginginkan yurisdiksi mereka diperketat. Soalnya ini dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan di wilayah mereka, sehingga dengan adanya keinginan untuk kebebasan navigasi ini, negara-negara pantai yang ingin memperketat yurisdiksinya tidak mengizinkan operasional kapal asing dan pesawat asing jika itu dianggap mengganggu keamanan mereka. Dan daerah yang paling rentan terjadinya gesekan adalah zona ekonomi eksklusif, di mana zona ekonomi eksklusif sendiri adalah wilayah luar yang berdampingan dengan laut teritorial yang luasnya tidak melebihi 200 mil, diukur dari garis pangkal di mana laut teritorial tersebut diukur. Di mana di zona ekonomi eksklusif sendiri, negara pantai dapat mengeksplorasi kekayaan alam di dalamnya, dapat menanam pipa dan kabel dan hal-hal yang bermanfaat bagi negaranya. Sedangkan negara-negara lain hanya berhak untuk melintasi zona ekonomi eksklusif tanpa berhak untuk berwenang seperti hal-hal yang dimiliki oleh negara pantai. Mungkin analoginya gini ya, semisal kita punya rumah dan kita punya pekarangan di depannya, dan kita punya buah-buahan dan tanaman-tanaman, kita yang berhak mengambil tanaman tersebut dan orang lain itu hanya berhak melintasi pekarangan tersebut tanpa berhak untuk mengambil buah-buahan tersebut. Mungkin begitu. Nah, di jurnal tersebut yang menjadi pokok bahasan adalah wilayah Asia Timur, di mana subjeknya adalah negara-negara di Asia Timur. Negara-negara di Asia Timur sendiri juga mengkhawatirkan adanya kebebasan navigasi tersebut. Jadi mereka itu juga melakukan berbagai kebijakan, perjanjian dengan negara lain untuk menghindari gesekan-gesekan yang mengakibatkan konflik dan pelanggaran. Misal kayak Cina itu udah ngeluarin undang-undang bahwa yang melakukan pemetaan dan survei di zona ekonomi eksklusif harus dengan seizin Cina. Jika Cina tidak mengizinkan, maka data dan hal yang berkaitan dengan pemetaan dan survei akan disita oleh Cina dan didenda oleh Cina. Hal-hal tersebut juga sama yang dilakukan oleh negara-negara lain di Asia Timur. Cuma di dalam jurnal tersebut tidak disebutkan secara menyeluruh bagaimana negara-negara di Asia Timur melakukan kebijakan dan perjanjiannya terhadap negara lain. Cuma disebutkan oleh beberapa negara aja seperti kayak Korea dan Jepang. Cuma tidak disebutkan secara menyeluruh bagaimana negara-negara di Asia Timur melakukan penjagaan terhadap keamanan lautnya. Itu sih. Jadi di jurnal tersebut juga disebutkan bagaimana operasional navigasi yang dilakukan di wilayah laut, kaitannya dengan lintas transit, lintas damai, dan implementasinya dengan mode normal. Apakah itu sudah sesuai dengan UNCLOS 1982 atau belum? Tentunya dengan adanya kebebasan navigasi ini yang diinginkan oleh beberapa negara akan mengakibatkan beberapa perubahan sih tentang hak-haknya di wilayah laut, bagaimana operasional kapal, bagaimana operasional pesawat, dan penelitian ilmiah yang dilakukan terutama di zona ekonomi eksklusif. Adanya kebebasan navigasi ini juga akan mengkhawatirkan
negara-negara pantai yang ingin memperketat jurisdiksinya, mereka harus tetap menjaga keamanan lautnya, karena adanya kebebasan navigasi ini kadang juga tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Jadi banyak yang menyimpang dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan tentunya harus dilakukan oleh negara-negara pantai yang ingin menjaga jurisdiksi maritimnya. Adanya peristiwa ini juga membuktikan bahwa hukum laut internasional sangat tidak nampak eksistensinya. Jadi karena sebenarnya hukum laut internasional sebagai landasan dan UNCLOS sebagai pedoman seharusnya dapat mengakomodasi bagaimana ketentuan-ketentuan laut dan batas-batasannya secara tegas. Jadi karena adanya peristiwa ini, sebenarnya kita sangat membutuhkan hukum sebagai batasan dan pedoman bagaimana kita mengatur batasan-batasan yang ada di wilayah laut, terutama di wilayah zona ekonomi eksklusif. Nah gitu sih. Jadi yang terpenting itu sebenarnya bagaimana peran hukum laut internasional sebagai batasan yang harus dipatuhi oleh negara-negara di dunia, khususnya negara di Asia Timur. Terima kasih.